Kemudian rekan-rekan sekalian, pada pertemuan ini ada 4 kelompok besar diskusi yang akan kita diskusikan selama kelas ini. Yang pertama adalah sebagai pengantar saja, mungkin juga mengulang sedikit yang pernah Bu Yuli sampaikan mengenai kondisi geologi regional Indonesia, kemudian beberapa catatan mengenai bencana geologi Indonesia, kemudian tentunya apa saja metode survei geologi yang tentunya berkaitan dengan aspek teknik sipil, ataupun juga beberapa metode yang berkaitan dengan kebencanaan, khususnya dalam perspektif kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir adalah akuisisi data, yaitu tahapan ataupun komponen data apa saja yang perlu kita akuisisi untuk setiap jenis-jenis bencana yang terjadi secara umum di Indonesia. Jadi lebih kurang empat pokok pembahasan ini akan kita diskusikan teman-teman, meskipun memang basis materinya adalah dari geologi, namun kami coba untuk menyusun materinya dengan mengaitkan hubungannya secara langsung terhadap aspek teknik sipil sebagai bidang keahlian dari rekan-rekan sekalian. Kita mulai. Untuk yang pertama adalah pengantar mengenai kondisi geologi regional Indonesia. Jadi ini merupakan pengetahuan umum ya, yang sudah banyak diketahui oleh publik, bahwa secara tatanan tektonik Indonesia diapit oleh 3 lempeng besar. Dari utara ada lempeng Eurasia, kemudian dari selatan ada lempeng Indo-Australia ataupun India-Australia, kemudian dari timur ada lempeng Pasifik. Nah, di bagian lain sebenarnya ada juga lempeng Laut Filipina, tapi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi geologi Indonesia. Nah, kepentingannya apa teman-teman? Bahwa dari ketiga lempeng yang berkaitan dengan Indonesia serta pulau-pulau yang ada di dalamnya, bahwa ada motion, ada pergerakan dari antar lempeng yang ternyata memberikan berbagai implikasi terhadap kondisi geologi di Indonesia. Jadi kalau untuk lempeng Indo-Australia, pergerakannya relatif ke arah utara, kemudian juga ke arah timur laut terhadap lempeng Eurasia. Jadi lempeng Eurasia ini teman-teman bayangkan adalah lempeng kontinental, lempeng benua yang tebal, kemudian yang secara pergerakan tentunya tidak seprogresif dari lempeng-lempeng samudra. Nah, kalau lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik adalah lempeng samudra yang notabene memiliki kecepatan cukup tinggi terhadap lempeng Eurasia yang merupakan lempeng kontinental sebagai penyusun tektonik dari Indonesia. Kemudian implikasi yang paling real yang dialami oleh Indonesia adalah tentunya adanya batas-batas ya, batas-batas pertemuan antar lempeng, seperti yang teman-teman lihat di sini, yang dibatasi oleh garis-garis merah, yang dibatasi oleh garis-garis merah pada gambar sebelah kiri. Jadi kemudian juga garis-garis pertemuan antar lempeng ini ternyata membentuk suatu jalur-jalur patahan. Jadi kalau di dalam geologi teman-teman sudah familiar, patahan disebut sebagai sesar, yang ternyata secara sebaran sesarnya, jadi kalau di gambar sebelah kanan teman-teman melihat ada pola-pola berwarna merah, itu merupakan batas-batas pertemuan lempeng, ataupun juga batas-batas dari pergerakan lempeng yang diakibatkan oleh tumbukan antar lempeng. Jadi teman-teman lihat ya, bahwa Indonesia dari arah selatan, kemudian arah timur, arah barat, pada beberapa bagian di timur laut pun juga terdapat berbagai batas-batas pertemuan lempeng yang juga sekaligus menjadi batas-batas dari struktur geologi. Lalu bagaimana dengan Indonesia di bagian utara? Seperti yang disampaikan tadi, bahwa Indonesia di bagian utara ini tersusun oleh lempeng Eurasia, merupakan lempeng kontinen yang tebal, yang relatif stabil, sehingga jumlah keterdapatan struktur geologinya relatif lebih sedikit daripada bagian-bagian yang terjadi tumbukan antar lempeng. Jadi memang bisa kita simpulkan ya secara spekulatif bahwa untuk wilayah utara Indonesia, dalam hal ini Pulau Kalimantan, ataupun juga Sumatera di sisi utara sampai timur lautnya, memang relatif lebih stabil karena tidak terdapat titik pertemuan antar lempeng, ataupun juga tidak terdapat struktur geologi yang kompleks dibandingkan area-area yang merupakan batas pertemuan antar lempeng. Jadi itu merupakan informasi awal teman-teman. Kalau kita bayangkan bahwa ada banyak sekali gempa bumi, kemudian juga tsunami ataupun gunung berapi, inilah yang merupakan sumber dari berbagai fenomena geologi tersebut. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita sepakat di Indonesia ada banyak sekali tadi titik-titik yang juga membentuk kelurusan dari pertemuan antar lempeng, yang tentunya nanti akan menghasilkan sejumlah sesar-sesar aktif yang menjadi sumber dari adanya aktivitas seismisitas di Indonesia. Jadi ini merupakan rangkuman sesar-sesar aktif di Indonesia, khususnya yang berada di daratan ya, yang ada di Kepulauan Indonesia, beserta kekuatan maksimum yang tercatat dalam sejarah, dan juga laju pergerakan dari antar sesar yang seringkali bersinggungan dengan infrastruktur ataupun kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi kita sudah melihat bahwa ada pola-pola penyebaran yang ternyata selaras dengan pola-pola batas lempeng tektonik penyusun Indonesia. Nah, ini kita lihat ya, bahwa di Sumatera ada banyak sekali. Yang paling terkenal di sini adalah sesar Sumatera, jadi yang menjadi penyebab adanya gempa di Aceh, gempa di Padang, kemudian di Nias, itu merupakan bagian dari segmen-segmen sesar Sumatera yang besar,
Kemudian kalau di Pulau Jawa ada juga sejumlah sesar-sesar terkenal. Kalau kita di Jogja ada sesar Opak yang menjadi penyebab dari gempa Jogja. Lalu kemudian juga untuk di Jawa Barat ada sesar Baribis, dan di Palu ada sesar Palu Koro yang pada tahun 2018 lalu menyebabkan gempa serta tsunami dan likuifaksi yang merupakan rangkaian dari bencana turunan hasil aktivitas pergerakan lempeng tektonik dari yang terakumulasi pada sesar Palu Koro. Nah, kemudian yang menarik lagi berdasarkan catatan gempa, jadi yang titik-titik merah, kemudian kuning, biru, dan hijau ini teman-teman sudah sangat familiar ya, bahwa ini merupakan rekaman-rekaman dari kejadian seismisitas atau gempa yang merupakan episentrumnya dari tahun awal 1900 sampai terakhir tahun 2016, bahwa ada banyak sekali sebaran gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Kemudian juga ternyata kita menemukan bahwa untuk sebarannya selaras dengan sebaran dari batas-batas pertemuan titik lempeng tadi, teman-teman. Jadi selain titik-titik atau batas-batas dari pertemuan lempeng tadi, ternyata kita juga menemukan adanya rekaman titik kejadian gempa yang tidak pada batas-batas lempeng. Warna merah menunjukkan kedalaman pusat gempa yang dangkal, kemudian semakin dalam, maka warnanya akan semakin biru. Berarti bisa kita tarik kesimpulan nih secara spekulatif bahwa di sepanjang batas-batas dari tumbukan lempeng, gempanya relatif dangkal, jadi kurang dari 100 km, sementara semakin menjauhi dari titik pertemuan lempeng, maka kedalaman gempanya lebih dalam, kecuali untuk gempa-gempa yang berada pada bagian tengah lempeng. Ini merupakan anomali, dan ada kejadian geologi khusus yang menyebabkan gempa tersebut. Tapi kalau gempa-gempa yang berkaitan dengan aktivitas tektonisme, maka umumnya akan selaras dengan sebaran dari titik pertemuan lempeng ataupun juga sebaran dari struktur geologi yang ada di sekitar wilayah Indonesia. Kemudian melihat hal tersebut, maka akan ada pertanyaan yang lebih rinci lagi, bagaimana dengan di Jogja. Jadi kami juga coba melihat data-data yang berkaitan dengan kondisi geologi lokal, dan memang untuk gempa di Yogyakarta terarsipkan dengan baik melalui berbagai publikasi berdasarkan penuturan dari para masyarakat yang memang bertempat tinggal di sekitar sesar Opak. Jadi ini merupakan bagian dari sesar aktif yang bekerja di sepanjang Pulau Jawa. Jadi kalau di Jawa Barat kemarin ada sesar Lembang, kemudian sesar Baribis, sesar Cimandiri, kita di Yogyakarta ada sesar Opak nih, yang memang searah dengan arahnya Kali Opak. Nah, teman-teman lihat ya bahwa sesar Opak ini memiliki orientasi timur laut barat daya, yang berdasarkan catatan kerusakan dari para peneliti pada gempa pada tahun 2006 lalu, memang sebaran dari kerusakan infrastruktur yang ada di sekitar wilayah Bantul berada di sebaran dari kelurusan sesar Opak. Semakin dekat dengan sesar Opak, maka tingkat kerusakannya semakin tinggi, sementara semakin jauh kerusakannya relatif lebih minim daripada yang berada di sentral dari sesar Opak. Nah, sesar Opak ini, teman-teman, jadi mengapa kerusakannya sangat signifikan? Jadi kalau berdasarkan perspektif geologi, bahwa wilayah yang berada di sesar Opak ini umumnya tersusun oleh material sedimen lemah yang belum terlitifikasi. Jadi masih lepas-lepasan, masih berupa pasir, tanah, kemudian juga kerikil, sehingga tidak memiliki daya ikat yang kuat antar material, sehingga ketika dilalui oleh gelombang, maka gelombang tersebut akan teramplifikasi dengan baik dan akan memberikan efek terhadap infrastruktur yang ada di atasnya. Kemudian, selain material penyusun dari wilayah di sesar Opak ini yang merupakan weak sedimen ataupun sedimen lepasan, ternyata sesar ini setelah menghasilkan shock wave utama diikuti oleh gempa-gempa susulan aftershock. Jadi kalau secara kelurusan memang seharusnya adalah wilayah-wilayah yang di bagian barat saja yang mengalami kerusakan parah, ternyata aftershock-nya pun atau gempa susulan juga memberikan dampak yang tidak kalah signifikan karena melepaskan energi-energi susulan sebagai gempa susulan dari gempa utama di sesar Opak. Nah, kemudian juga, tapi saya juga belum bisa memberikan bukti ya yang secara asli, tapi kalau penuturan dari para peneliti yang berlatar belakang teknik sipil, bahwa umumnya rumah-rumah yang berada di lokasi ini memiliki daya dukung struktur yang tidak mumpuni untuk menoleransi dari amplifikasi gelombang gempa tersebut, sehingga kerusakannya relatif sangat parah. Nah, berarti dari gempa Jogja yang disebabkan oleh sesar Opak ini kita mendapatkan pelajaran, teman-teman. Yang pertama dari perspektif geologi, bahwa melokalisasi area-area yang memiliki potensi bencana sangat penting untuk pembangunan. Kemudian di sisi lain, berdasarkan perspektif teknik sipil, maka kekuatan struktur, kemudian daya adaptasinya terhadap seismisitas ataupun gelombang gempa sangat penting agar bangunan-bangunan yang memang harus berlokasi di sekitar area yang memiliki potensi kegempaan akan memiliki daya tahan jika nanti terjadi gempa bumi. Nah, ini merupakan contoh konkret yang juga nyata berada di sekitar kita, teman-teman, bagaimana geologi, kondisi geologi sangat memberikan pengaruh terhadap
program pembangunan yang akan dilaksanakan ataupun program rekayasa yang nantinya akan dilakukan pada infrastruktur-infrastruktur yang harus dibangun pada wilayah tersebut ataupun sudah terlanjur dibangun dan baru diketahui belakangan memiliki kondisi geologi yang tidak menguntungkan. Nah, ini merupakan informasi yang penting sehingga nanti kelak jika teman-teman bekerja sebagai engineer ataupun sebagai insinyur yang memang diharuskan untuk membangun sebuah infrastruktur seperti itu, harapannya tentunya aspek geologi bisa menjadi pertimbangan teknis dalam merancang pembangunan yang hendak dilakukan. Kemudian berikutnya adalah, lalu sebenarnya kalau berdasarkan kondisi tektonik Indonesia seperti itu, kemudian contoh studi kasus yang terjadi seperti itu, maka sebenarnya apa fenomena geologi apa yang menjadi penyebab gempa bumi, beserta juga fenomena-fenomena geologi turunan lainnya. Jadi kalau rekan-rekan ingat tadi, pada berbagai pertemuan lempeng ya, jadi sebagai ilustrasi, ini merupakan lempeng benua, yang tadi lempeng Eurasia, kemudian ini lempeng samudra, yang tadi ada lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik. Ini merupakan skema dari adanya pertemuan lempeng. Yang pertama yaitu adalah subduksi, yang merupakan fenomena menunjangnya masuknya lempeng samudra di bawah lempeng benua. Kenapa lempeng samudra yang masuk kepada lempeng benua? Karena secara komposisi lempeng benua memiliki komposisi dan berat jenis yang lebih ringan dibandingkan dengan lempeng samudra. Lempeng samudra secara komposisi dan secara berat jenis memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan penyusun dari lempeng benua, sehingga ketika adanya pertemuan antar lempeng maka densitas yang tinggi akan lebih resisten dan cenderung untuk menunjam dibandingkan dengan lempeng kontinen atau lempeng benua yang lebih ringan dan juga densitasnya lebih rendah. Ini yang membentuk palung-palung laut seperti yang ada di selatan Jawa, kemudian di Mariana yang membentuk palung. Jadi wajarlah jika memang palung merupakan titik terdalam dari lautan karena ini merupakan titik penunjaman yang sangat dalam. Kemudian di sisi lain pun juga ada yang namanya divergen atau juga peristiwa pemekaran lantai samudra. Jadi kalau kita pernah menyaksikan berbagai liputan seperti National Geographic ataupun Discovery Channel, kita melihat di permukaan di dasar laut ada magma yang keluar, seperti itu ada gas-gas yang keluar. Itu merupakan indikasi dari adanya oceanic ridge atau pemekaran lempeng samudra melalui mekanisme sea floor spreading. Tapi di sisi lain pun juga ada pergerakan lempeng yang secara horizontal. Jadi bergeraknya secara horizontal yang teman-teman bisa temukan contohnya adalah di sesar San Andreas. Jadi kalau ada film mengenai San Andreas, itu yang merupakan gambaran dari peristiwa pergerakan lempeng secara horizontal. Kemudian untuk gambaran 3 dimensinya adalah seperti ini teman-teman. Jadi yang subduksi tadi atau konvergen, peristiwa menunjamnya lempeng samudra di bawah lempeng kontinen, seperti ini gambarannya. Ini merupakan palung, kalau secara contoh ini merupakan di bagian selatan dari Pulau Jawa, kemudian umumnya di bagian darat nanti akan membentuk ring of fire ataupun busur gunung api. Jadi kalau teman-teman lihat di sepanjang selatan Jawa kan berbaris tuh, ada berbagai gunung. Ini merupakan bagian dari produk hasil pelelehan lempeng yang nantinya akan membentuk magma, kemudian akan keluar dan membentuk tubuh gunung api. Kemudian pada bagian tengah, sebagai ilustrasi, ini merupakan dari sea floor spreading. Jadi karena adanya pergerakan yang saling berjauhan, sehingga terjadi pemekaran lempeng samudra, dan pemekaran tersebut menyediakan celah-celah bagi magma untuk keluar, dan jika terakumulasi dengan baik, maka akan membentuk kepulauan-kepulauan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini umumnya bisa kita temukan di Hawaii. Jadi kalau teman-teman lihat, kepulauan Hawaii itu kan membentuk kelurusan dan juga spot-spot karena memang untuk kepulauannya tersusun dari hasil akumulasi magma yang keluar dari celah pemekaran lempeng samudra. Kemudian ini merupakan pergerakan lempeng secara horizontal, jadi pergerakannya ke kiri ataupun ke kanan, yang dari pergerakan tersebut tetap akan menghasilkan pegunungan seperti yang ada di San Andreas. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata seperti itu, ada satu video yang cukup bagus yang bisa kita saksikan teman-teman mengenai lempeng tektonik.
permukaan efek samudra. Nah, seperti sampaikan tadi juga diikuti oleh ini ya, aktivitas vulkanisme. Ya, jadi itu tadi ilustrasi bagaimana aktivitas tektonisme bisa memberikan dampak yang beragam pada kondisi isi di permukaan, yang tentunya dalam hal ini adalah sebagai sumber fenomena dari terjadinya serangkaian peristiwa bencana geologi yang merupakan dampak turunan dari aktivitas tektonisme tersebut. Tapi sebelum lebih jauh mengenai jenis-jenis bencana yang disebabkan oleh aktivitas geologi, salah satu kondisi geologi umumnya yang juga berkaitan dengan hasil aktivitas tektonisme tersebut, sebenarnya dampak lainnya adalah terciptanya siklus batuan yang nanti akan menghasilkan beragam batuan di permukaan dan di bawah permukaan bumi. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf yang nanti akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Tapi dalam hal ini, sejumlah asosiasi profesi, kemudian juga instansi pemerintah dan badan usaha sudah pernah coba mengompilasi berbagai jenis batuan yang ada di Indonesia, yang tentunya di permukaan yang bisa dipetakan secara langsung. Dari jenis-jenis batuan tersebut, dampaknya adalah memiliki karakteristik yang beragam, dan karakteristik tersebut juga nanti akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan dan daya dukung untuk menyokong pembangunan yang akan dilaksanakan di atasnya. Jadi tentunya dari informasi ini bisa kita fokuskan perhatian kita pada jenis batuan yang nantinya akan menjadi dasar dari pembangunan infrastruktur yang akan dibangun di atasnya. Selain itu juga pada beberapa jenis batuan nanti akan memberikan implikasi terhadap bencana yang nantinya akan terjadi pada setiap jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka kita bisa coba merangkum seperti itu rekan-rekan, bahwa berdasarkan kondisi geologi Indonesia yang kompleks, tadi diapit oleh 3 lempeng tektonik aktif, kemudian juga memiliki aktivitas tektonik yang signifikan dampaknya terhadap jenis batuan, kemudian struktur geologi, hingga kebencanaan yang terjadi, maka kondisi geologi Indonesia memiliki dampak positif tentunya, seperti yang kita tahu, memiliki keragaman sumber daya energi, baik itu batu bara, minyak dan gas bumi, panas bumi, ataupun juga jenis-jenis energi lainnya. Kemudian juga kita memiliki kekayaan untuk bahan galian, berbagai komoditas, ada emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, silika, dan juga berbagai bahan galian lainnya. Kemudian juga aktivitas tektonik tersebut juga memberikan dampak terhadap rupa bumi Indonesia, yang juga memiliki nilai keindahan dari geomorfologinya pada berbagai wilayah. Dan tentunya ini nanti akan menjadi nilai tambah untuk pembangunan dari aspek estetikanya. Dan tentunya berikutnya adalah kekayaan akan mineral dan batuan. Seperti teman-teman tahu, dulu pernah ada masa di mana batu akik, kemudian mineral-mineral berharga menjadi komoditas penting bagi perekonomian di Indonesia. Jadi ini merupakan dampak positif yang dihasilkan dari kondisi geologi Indonesia tadi. Tapi di sisi lain ada juga dampak negatif yang dihasilkan, yang tentunya adalah bencana. Adanya bencana geologi ataupun bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh kondisi geologi Indonesia. Ada beberapa bencana yang umumnya agen utamanya adalah kondisi geologi, yang tentunya pertama adalah gempa bumi, kemudian adanya tsunami, adanya gerakan tanah ataupun longsor, kemudian adanya letusan gunung berapi, dan yang baru-baru ini yang banyak kita dapatkan informasi adalah jenis bencana yang terjadi di Palu, yaitu likuifaksi. Jadi itulah rangkuman mengenai dampak positif dan negatif dari kondisi geologi di Indonesia. Kemudian sisi lain yang ingin kita highlight adalah mengenai bencana geologi di Indonesia. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa bumi itu dalam kondisi alamiahnya akan selalu mencari titik keseimbangannya. Jadi ini sebenarnya ya bukan berfokus pada makna filosofinya, tapi memang berfokus pada makna harafiahnya, bahwa secara alami bumi selalu mencari titik keseimbangannya melalui berbagai fenomena geologi. Contoh, misalnya ada satu daerah, tumpukan tanah seperti itu, kalau kita gali, maka titik keseimbangannya akan terganggu sehingga akan longsor agar tercipta keseimbangan baru. Nah, itu merupakan fenomena alami, tapi jika fenomena geologi ini bersinggungan dengan manusia atau infrastruktur sehingga terdapat korban ataupun kerusakan, maka fenomena geologi ini disebut sebagai bencana geologi. Tapi kalau fenomena geologi atau aktivitas geologi ini tidak bersinggungan dengan manusia atau infrastruktur, misalnya berada di pedalaman hutan, ataupun juga di ketinggian gunung yang tidak ada manusia di sekitarnya, ataupun tidak ada infrastruktur di sekitarnya, maka ya sebagai fenomena alam biasa saja. Nah, ini merupakan hal yang dilematis karena seperti yang kita tahu bahwa pengembangan wilayah kerap kali
sangat berdekatan dengan area-area tempat terjadinya aktivitas dan fenomena geologi yang memang wilayah tersebut merupakan bagian dari komponen fenomena geologi tersebut. Ini contoh, misalnya sekarang ada banyak sekali permukiman-permukiman yang berkembang di tepi sungai. Padahal tepi sungai tersebut secara anatomi sungai kan ada kanal sungai, kemudian ada tanggul sungai, ada floodplain ataupun bantaran banjir. Nah, karena dikembangkan menjadi permukiman, kemudian terjadi luapan air menjadi banjir, maka disebutlah sebagai bencana geologi. Padahal jika tidak dilakukan pembangunan dan pengembangan wilayah di sepanjang sungai dan terjadi luapan banjir, maka ya sebagai banjir biasa saja dan tidak bisa diklasifikasikan sebagai bencana geologi. Nah, ini merupakan kunci teman-teman yang menjadi pegangan bagi kita semua bahwa secara alamiah akan selalu terjadi aktivitas dan fenomena geologi, tinggal nanti hubungan antara manusia dan juga infrastruktur terhadap fenomena geologi itu seperti apa, apakah memberikan dampak, jika memberikan dampak yang kurang menguntungkan maka menjadi bencana geologi, namun jika tidak ada dampak yang dirasakan oleh manusia atau infrastruktur di sekitarnya maka menjadi sebagai fenomena alam biasa saja. Ini merupakan data yang dirangkum dari BNPB dari tahun 2017 sampai 7 Agustus 2023. Jadi jika teman-teman mengakses web gis.bnpb.go.id, teman-teman bisa melihat rekaman kejadian berbagai bencana yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan arsip penting bagi kita semua karena catatan-catatan bencana dari setiap tahunnya ini bisa memberikan tren bagi kita semua, kira-kira bencana apa saja yang banyak terjadi pada setiap tahunnya, kemudian di area mana saja terjadi bencana tersebut. Jadi ini merupakan data penting teman-teman, kalau kita lihat setidaknya ada 8 kelompok bencana yang memang secara pola kejadiannya sering terjadi di Indonesia. Jadi ini bencana alam, bukan bencana sosial ataupun bencana kesehatan. Ada gempa bumi, ada erupsi, ada banjir, ada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini bisa angin kencang ataupun juga kekeringan. Kemudian ada tanah longsor, ada kebakaran hutan dan lahan, ada gelombang pasang, dan juga abrasi serta kekeringan. Ini merupakan 8 kelompok dari bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, yang setiap tahunnya 8 bencana ini kerap terjadi. Tapi kalau kita cermati, ternyata dari 8 bencana ini tidak semuanya berhubungan langsung dengan kondisi geologi, ada juga yang berhubungan dengan iklim atau cuaca, seperti kekeringan, kemudian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga dari 8 kelompok bencana ini, kita melihat bahwa dampaknya terhadap manusia sangat signifikan, teman-teman. Jadi ada banyak sekali ratusan korban jiwa, kemudian juga bahkan ada jutaan korban terdampak yang harus mengungsi ataupun mengalami luka-luka, kemudian juga ada beberapa puluhan masyarakat yang hilang dari kejadian bencana alam tersebut. Nah, ini menjadi penting. Jadi berdasarkan rekaman ini, teman-teman bisa mengingat yang pertama adalah jenis bencana yang sering terjadi. Yang kedua adalah wilayah-wilayah repetitif atau wilayah-wilayah yang selalu mengalami perulangan bencana. Yang ketiga adalah jumlah korban tahunan yang terjadi dari setiap bencana yang terjadi. Kemudian berdasarkan jenis kejadiannya tadi, maka kita bisa mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah bencana geologi, yaitu bencana yang terjadi akibat siklus, fenomena, ataupun peristiwa geologi di permukaan dan bawah permukaan bumi. Apa saja bencana geologi tersebut? Yang pertama adalah gempa bumi, karena aktivitas tektonik tadi, kemudian adanya letusan gunung api, akibat adanya fluktuasi aktivitas vulkanisme dari sejumlah gunung berapi yang terjadi, kemudian juga ada tsunami. Tsunami pun juga sejak tahun 2018 sudah mulai beragam. Kalau teman-teman ingat, pada tahun 2004 lalu terjadi tsunami Aceh, itu yang disebabkan oleh pelepasan stres ataupun juga oleh gempa bumi sesar Sumatera yang terjadi di Aceh. Kemudian karena ada pergerakan lempeng tersebut, terjadi perubahan tubuh air yang secara akumulatif akan menjadi gelombang seiring dengan jalannya mendekati pesisir. Kemudian untuk bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca, yaitu adalah siklus hidrologi, misalnya musim, kemudian curah hujan, temperatur permukaan, kemudian kecepatan angin, dan juga kelembaban, tingkat kelembaban. Apa saja contoh bencana hidrometeorologi? Yang pertama ada puting beliung, kemudian ada bencana kekeringan, ada karhutlah yang beberapa waktu ini terjadi sangat signifikan di beragam daerah ya, bahkan juga seperti kita tahu di Bromo pun juga mengalami kebakaran lahan, walaupun juga tidak terjadi secara alami, tapi ada sumbangsih dari kondisi meteorologi yang menyebabkan terbakarnya vegetasi yang ada di Bromo, kemudian terjadinya gelombang pasang, gelombang rock seperti itu ya, dan abrasi terhadap pesisir. Dan terakhir adalah kombinasi antara fenomena geologi dan juga aktivitas cuaca. Contohnya adalah banjir. Jadi banjir ini teman-teman tidak hanya karena luapan air sungai saja, tapi bisa jadi banjir itu terjadi memang di bantaran banjir. Jadi secara alamiahnya berdasarkan tadi yang disampaikan anatomi sungai, jadi setelah kanal umumnya ada lebih atau tanggul, setelah tanggul umumnya merupakan floodplain, merupakan bantaran banjir yang memang secara keruangan itu merupakan area limpasan dari air yang tidak bisa diakomodir oleh kanal. Nah, karena floodplain ini datar, kemudian sumber air mudah, kemudian juga umumnya tersusun oleh tanah yang subur, maka biasanya akan berkembang menjadi permukiman ataupun menjadi perkotaan, sehingga jika memang dalam kondisi alaminya terjadi limpasan air, maka ya wajar saja terjadi banjir. Walaupun juga pada beberapa kondisi banjir memang dipengaruhi oleh tingkat curah hujan yang relatif tinggi dalam satu waktu, sehingga
kanal sungai tidak bisa mengakomodir volume air yang mengalir di dalamnya sehingga terjadi banjir. Berikutnya adalah tanah longsor. Ini pun juga merupakan kombinasi antara kondisi geologi dan juga aktivitas cuacanya. Jika ada satu masa tanah yang jenuh akan air seperti itu, sehingga akan terjadi longsoran. Ataupun juga jika tidak jenuh air, tapi mengalami pembebanan yang signifikan, kemudian tanah penyusunnya bersifat lepasan seperti itu, teman-teman, tidak terikat dengan baik, maka bisa menyebabkan longsor. Jadi kondisi-kondisi tersebut yang bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Apapun jenis bencananya, baik itu bencana geologi, bencana hidrometeorologi, ataupun geohidrometeorologi, teman-teman nantinya selaku civil engineer tentunya harus bisa melakukan inventarisasi, teman-teman, terhadap potensi bencana yang mungkin ada di sekitar wilayah kerja teman-teman, ataupun di sekitar wilayah proyek yang tengah teman-teman tangani, sehingga nanti jika teman-teman telah mengetahui apa saja potensi bencana yang terjadi di sekitar wilayah tersebut, maka teman-teman bisa merumuskan jenis rekayasa ataupun rekomendasi teknis yang perlu diaplikasikan pada proyek teman-teman ataupun pada pekerjaan teman-teman, agar setidaknya jika memang lokasi proyek tersebut tidak bisa dipindahkan lagi, teman-teman bisa meminimalisasi dampak dari bencana yang ada di sekitar lokasi tersebut. Jadi ini merupakan poin penting bagi kita semua selaku engineer untuk bisa peka melihat kondisi geologi serta potensi bencana geologi yang ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan proyek strategis nasional, bahwa ada banyak sekali PSN atau proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah di berbagai wilayah Indonesia. Lalu apa kaitan antara proyek strategis nasional kemudian geologi kebencanaan? Yang pertama adalah bahwa proyek-proyek strategis nasional ini, yang dalam hal ini tentunya nanti akan banyak berkaitan dengan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik, nantinya akan dibangun di atas permukaan dan akan berkaitan dengan kondisi geologi lokal. Nah, untuk itu, teman-teman nantinya akan terlibat di proyek strategis nasional. Seperti yang disampaikan sebelumnya, teman-teman harus mengetahui karakteristik geologi lokal dan juga potensi bencana yang ada di sekitarnya, agar proyek strategis nasional yang dicanangkan, yang dibangun, bisa benar-benar dipastikan aman secara struktural, kemudian aman secara kondisi geologi, sehingga proyek strategis nasional ini tepat guna dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu, secara lebih rinci lagi, British Geological Society sudah coba merangkum hubungan bagaimana geologi dalam pembangunan terhadap SDGs ya teman-teman. Jadi ini merupakan berbagai ranah-ranah yang berkaitan dengan geologi dalam pembangunan, yang di dalamnya pun juga ada aspek dari kebencanaannya. Jadi teman-teman di sini ada banyak sekali peran yang bisa teman-teman ambil dalam pembangunan nasional ataupun juga pembangunan global. Tapi poin penting yang ingin ditekankan pada slide ini adalah geologis dan engineer, yaitu teman-teman sekalian, harus bisa memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dicanangkan berada pada lokasi yang aman secara geologi. Jadi tadi teman-teman sudah tahu wilayah mana yang memiliki potensi kegempaan, ya sebaiknya tidak dilakukan pembangunan yang signifikan di area-area yang memiliki potensi kegempaan. Atau misalnya yang berpotensi memiliki daya dukung tanah yang rendah sehingga rentan akan longsor. Maka jika memang tidak bisa dipindahkan lagi, tentunya harus ada rekayasa yang harus diterapkan agar pembangunan tersebut bisa dapat berlangsung. Sehingga teman-teman pun juga harus bisa memberikan rekayasa dan juga pertimbangan keteknisan bagi pembangunan infrastruktur yang lokasinya secara geologi tidak menguntungkan. Dalam hal ini tadi mungkin jenis batuannya lemah, ataupun juga mengandung potensi geologi, ataupun juga kerap kali mengalami bencana hidrometeorologi, maka harus ada langkah-langkah rekayasa keteknikan yang dilakukan. Contoh yang paling real yang bisa kita lihat adalah pembangunan IKN, bahwa berdasarkan kondisi geologi sangat aman karena jauh dari pertemuan-pertemuan lempeng ataupun juga struktur-struktur geologi aktif, tapi ternyata berdasarkan keterdapatan sumber air bawah permukaan sangat minim, sehingga dipersiapkan fasilitas untuk pengolahan air bersih agar dapat memenuhi kebutuhan air di wilayah IKN Nusantara. Jadi itu merupakan contoh-contoh menarik yang real dan beberapa waktu ini memang terjadi di sekitar kita. Sehingga dengan demikian, setelah teman-teman memberikan rekomendasi lokasi yang aman secara geologi, kemudian juga merumuskan rekayasa dan juga pertimbangan keteknikan yang perlu disampaikan, maka infrastruktur tersebut nanti akan dapat terbangun dengan aman dan tentunya akan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi ini merupakan poin penting yang kedua, mengapa dari Teknik Sipil UNY menekankan mata kuliah geologi kebencanaan, karena ternyata memiliki multiplier effect ke depannya untuk pembangunan yang nanti teman-teman jalankan. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai langkah konkret kita memiliki pertanyaan besar ya, bagaimana cara kita untuk dapat menginventarisasi jenis bencana yang ada di sekitar kita, ataupun juga komponen geologi apa saja yang ternyata beririsan dengan ranah pekerjaan teknik sipil yang dirasa perlu untuk diinvestigasi sebagai pertimbangan teknis dalam pembangunan ke depannya, sekaligus juga untuk mereduksi dampak bencana yang mungkin akan terjadi. Secara garis besar, untuk metode survei geologi ada dua kelompok. Yang pertama adalah primary survey atau survei primer, yaitu metode survei yang dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung, baik
langsung di lapangan ataupun langsung non lapangan, misalnya laboratorium ataupun juga secara menggunakan instrumen, tapi semuanya ditujukan untuk dapat memperoleh data primer secara langsung. Apa saja contoh surveinya? Yang pertama adalah pengamatan litologi atau pengamatan jenis batuan, atau teman-teman sipil biasanya juga pengamatan jenis tanah. Kemudian pengukuran bidang patahan pada lokasi-lokasi sesar yang ada di sekitar kita. Kemudian pemetaan topografi, tentunya teman-teman sudah familiar. Berikutnya adalah pengukuran dimensi dan geometri kanal sungai untuk berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan bidang air. Kemudian adalah resistivitas batuan, ini merupakan contoh akuisisi data bagaimana kita memanfaatkan sifat fisik dari batuan atau jenis tanah untuk dapat melakukan karakterisasi bawah permukaan. Jadi secara sederhana konsepnya adalah berbagai batuan tersebut memiliki daya hambat kelistrikan yang beragam. Nah, dari setiap ragam hambatan daya listrik inilah yang nantinya akan ditafsirkan ke depannya. Apakah ini batu pasir, apakah batu konglomerat, ataukah ini lempung, seperti itu teman-teman, dengan memanfaatkan sifat fisiknya. Yang terakhir adalah contohnya mengenai jejak tsunami lampau, karena Indonesia juga kerap kali terjadi tsunami berbagai skala, sehingga rasanya perlu untuk melakukan tracing terhadap kejadian tsunami yang pernah terjadi. Kelompok survei geologi yang kedua adalah secondary survey, yaitu metode yang dilakukan untuk pengambilan data yang sifatnya sekunder ataupun data pendukung dari data primer yang telah didapatkan melalui penelusuran arsip, baik itu laporan-laporan pekerjaan terdahulu, ataupun referensi data, ataupun publikasi data terdahulu, jadi melalui jurnal, paper, ataupun berbagai publikasi data terbuka yang bisa diakses sebagai sumber survei untuk data-data penyokong yang diperlukan. Contohnya adalah survei untuk catatan kegempaan lampau, seperti pada slide-slide di awal kita bisa merangkum berbagai catatan gempa lintas tahun yang nantinya memberikan gambaran kepada kita terhadap pola sebaran gempa di Indonesia, kemudian curah hujan lampau bulanan ataupun tahunan yang bisa memberikan gambaran kepada kita terkait cuaca dan juga tingkat hujan yang terjadi pada suatu wilayah. Kemudian kemiringan lereng. Kemiringan lereng, selain dilakukan pengukuran secara langsung, kita juga bisa melakukan pendekatan melalui peta kemiringan lereng regional, ataupun kita generate buat peta sendiri dengan berbagai software yang ada untuk dapat memperoleh informasi mengenai kemiringan lereng pada satu lokasi. Berikutnya adalah tutupan lahan yang biasanya berkaitan dengan vegetasi. Jadi vegetasi sebenarnya bisa kita akses pada berbagai fasilitas digital terbuka yang bisa diakses, ataupun juga menggunakan instrumen seperti pesawat tanpa awak untuk dapat mendapatkan gambaran mengenai tutupan lahan pada satu lokasi. Jadi ini merupakan dua kelompok dari metode survei geologi yang biasanya dijalankan. Kemudian dari turunan metode survei tersebut ada beberapa teknik ataupun komponen akuisisi data geologi kebencanaan yang perlu kita ambil ketika melakukan penyelidikan terhadap potensi kebencanaan geologi yang ada di satu lokasi ataupun sekitar lokasi proyek. Yang pertama, sebagai yang paling dasar adalah deskripsi batuan. Tentunya teman-teman juga pernah mendapatkan informasi seperti ini, bahwa ada 3 kelompok besar batuan yang ada di permukaan dan bawah permukaan bumi, yaitu yang pertama adalah batuan beku. Secara sederhana, batuan beku adalah batuan dari hasil pembekuan magma dan juga lava. Jadi secara konsep bahwa di bawah permukaan pun bisa terbentuk batu, teman-teman. Jadi ketika magma tersebut belum keluar ke atas permukaan, tapi telah mencapai titik bekunya karena terjadi penurunan temperatur, maka magma tersebut bisa mengalami pembekuan dan terbentuk menjadi batuan beku. Batuan beku dalam akuisisi datanya melalui pendekatan deskripsi ada beberapa komponen informasi yang perlu kita deskripsikan, walaupun memang untuk deskripsi batuan ini sedikit mendalam untuk teknis kegeologiannya, tapi setidaknya ini nanti bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana komponen data yang perlu diakuisisi dalam deskripsi batuan. Yang pertama adalah warnanya, karena warna ini nanti akan memberikan dampak apakah batuan ini segar ataukah telah lapuk. Kemudian jenis batunya, jenis batuan ini apakah batuan yang bersifat asam, basa, ataupun intermediate. Kemudian bagaimana struktur batuannya, apakah struktur batuan tersebut masif, ataukah vesikular yang memiliki rongga-rongga pelepasan gas, ataupun berlapis, seperti itu. Kemudian sementara yang lainnya seperti tekstur, komposisi mineral, genesa, ini memang relatif sangat teknis untuk geologi, tapi yang ingin ditekankan pada tekstur adalah tingkat kristalisasinya, teman-teman. Jadi jika kita memegang satu batuan beku seperti itu, kita bisa melihat adanya kristal-kristal melalui kilap-kilap yang dihasilkan dari batuan beku tersebut, yang nantinya menjadi variabel untuk penentuan jenis batuan tersebut, apakah masuk ke dalam jenis batuan intermediate, asam, basa, apakah intrusif ataupun ekstrusif. Jadi itu merupakan informasi penting yang ingin diperoleh dari deskripsi tekstur batuan beku. Sementara kalau untuk komposisi mineral ini dalam pendeskripsiannya ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah penelusuran melalui makroskopis, yaitu pendeskripsian komposisi mineral secara langsung melalui hand specimen ataupun contoh batuan kepalan tangan, ataupun yang kedua adalah melalui pendekatan pengamatan mikroskopis yang menggunakan bantuan dari mikroskop khusus yang nantinya akan memberikan gambaran lebih akurat terhadap komposisi mineral penyusun batuan beku tersebut. Kemudian untuk genesa ini merupakan elaborasi dari berbagai
komponen pendeskripsian, sehingga dari karakteristik deskripsi tersebut kita bisa memperkirakan apakah batuan ini terbentuk pada saat erupsi, ataukah pendinginan magma, ataukah penerobosan. Hingga nantinya berdasarkan hal tersebut kita bisa menyimpulkan jenis batuan ini adalah jenis batuan diorit, granit, ataupun basalt seperti itu. Berbeda dengan batuan sedimen, kalau batuan sedimen juga sangat bergantung pada ukuran butir dan juga komposisi penyusunnya. Karena dalam batuan sedimen, ukuran butir merupakan variabel utama untuk penamaan. Contoh, jika ada satu batuan yang material penyusunnya memiliki ukuran butir pasir halus, pasir kasar, ataupun pasir sedang, maka batu tersebut diberi nama sebagai batu pasir. Tinggal nanti apakah ada properti tambahan yang ada di dalamnya berdasarkan komposisi mineralnya. Jika komposisi mineralnya kaya akan kalsium, karbonat seperti itu, maka nanti akan diberi nama sebagai batu pasir karbonata. Atau jika misalnya ada satu batuan yang tersusun oleh material dengan ukuran butir paling halus, sangat licin seperti liat seperti itu teman-teman, maka batuan ini merupakan batu lempung. Atau jika memang tersusun oleh bongkah-bongkahan besar, oleh kerikil, maka disebut sebagai konglomerat. Jadi itu merupakan variabel-variabel penting dari pendeskripsian batuan sedimen. Berikutnya adalah batuan metamorf. Batuan metamorf ini secara konseptual adalah batuan yang terbentuk dari hasil aktivitas metamorfisme atau perubahan dari batuan yang telah ada sebelumnya. Jadi jika batuan beku terkondisikan dalam satu situasi temperatur yang tinggi, tekanan yang tinggi, maka mineral dan material penyusunnya akan berubah dan akan membentuk batuan baru sebagai kelompok batuan metamorf. Umumnya untuk batuan metamorf, variabel deskripsinya relatif lebih sederhana daripada batuan sedimen dan batuan beku. Batuan metamorf umumnya menekankan pada karakteristik perlapisan yang ada di batuannya. Apakah batuan tersebut memiliki struktur filitik, skistos, ataupun granoblastik, dan itu yang nanti akan menjadi dasar dari penamaannya, selain nanti akan ditambahkan dengan komposisi penyusunnya. Jadi itu tadi merupakan komponen-komponen deskripsi batuan secara konseptual. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu terlalu pusing memikirkan variabel dari pendeskripsian batuannya. Yang terpenting adalah teman-teman bisa membedakan batuan ini apakah termasuk batuan beku, apakah termasuk batuan sedimen, ataukah batuan metamorf. Salah satu cara atau gambaran yang paling praktis yang bisa menjadi gambaran bagi teman-teman semua adalah contohnya batuan-batuan pada candi-candi itu merupakan kelompok dari batuan beku. Kemudian untuk batuan sedimen, contohnya adalah batuan-batuan yang ada di tepi pantai. Jadi kalau kita jalan-jalan ke selatan, ada banyak tebing-tebing batuan, ada perlapisan-perlapisan, umumnya itu merupakan batuan sedimen. Sementara kalau batuan metamorf, kenampakan fisiknya yang paling akrab di kehidupan kita sehari-hari adalah marmer. Jadi kalau teman-teman lihat dalam satu bangunan, di dindingnya ada rona-rona seperti seolah-olah tertekan, seperti itu teman-teman, itu merupakan kelompok dari batuan metamorf. Lalu bagaimana hubungan dengan teknik sipil selaku bidang kalian teman-teman, bahwa pada setiap batuan tentunya nanti akan memiliki daya dukung terhadap struktur ataupun fondasi yang didudukkan di atasnya. Kalau kita urutkan, maka batuan beku merupakan batuan yang memiliki nilai daya dukung yang paling tinggi, sementara batuan sedimen umumnya adalah kelompok batuan yang memiliki daya dukung yang relatif lebih rendah, karena batuan sedimen hanya tersemenkan saja oleh material lain, sehingga jika terkena gaya yang relatif besar, maka sementasi tersebut akan lepas dan juga berdampak tidak baik terhadap daya dukungnya. Jadi itu sebenarnya poin untuk deskripsi batuan ini. Adapun format ataupun variabel-variabel dari deskripsi ini bisa teman-teman temukan pada berbagai publikasi terbuka ya teman-teman, sehingga memang setiap instansi umumnya memiliki variabel deskripsi masing-masing, tapi yang jelas umumnya inilah yang menjadi variabel dari deskripsi batuan. Kemudian yang kedua adalah untuk akuisisi data bawah permukaan. Yang pertama menggunakan boring. Jadi boring di sini teman-teman bisa menggunakan hand boring, baik yang menggunakan mesin ataupun yang menggunakan manual melalui pemutaran oleh manusia. Kemudian juga ada yang secara lebih advance lagi menggunakan rig seperti itu untuk berbagai kebutuhan. Nah, boring ini secara prinsipnya adalah kita mengetahui karakteristik material penyusun, batuan ataupun tanah di bawah permukaan dengan mengacu pada perwakilan material yang kita bor untuk merekonstruksi bawah permukaan. Ini merupakan contoh studi kasus bagaimana bor dijadikan metode dan pendekatan untuk dapat merekonstruksi bawah permukaan yang secara tujuan digunakan untuk mengestimasi apakah wilayah tersebut memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan. Jadi penelitian ini dilakukan di Sumatera Selatan. Jadi ada satu kabupaten yang secara geologi tersusun oleh lahan gambut. Jadi kalau teman-teman lihat di sini merupakan lahan gambut ya, lahan gambut. Sementara di sini relatif tersusun oleh tanah. Jadi ada satu desa ini yang akan mengembangkan diri menjadi desa wisata, namun tantangan dari desa wisata ini adalah peristiwa kebakaran lahan gambut yang berulang setiap tahunnya. Untuk itu, dari para peneliti dirasa perlu untuk
dapat memetakan sebaran lahan gambutnya, apakah memiliki ketebalan yang signifikan sehingga terjadi kebakaran hutan yang signifikan, ataukah ternyata lapisan gambut di sini relatif tipis. Metode yang dilakukan sebenarnya menggunakan hand auger saja, teman-teman. Jadi menggunakan mesin ini dengan kedalaman maksimal 1,5 meter, karena berdasarkan observasi yang dilakukan setelah kedalaman 1,5 meter itu bahkan hanya 1 meter sudah menemukan material non-organik seperti pasir ataupun tanah, sehingga dengan kedalaman 1,5 meter dirasa cukup. Kemudian tim peneliti melakukan grading untuk menentukan titik-titik representasi dari setiap grid yang ditentukan. Kemudian seiring dengan aktivitas pengeboran juga dilakukan identifikasi dan pembuatan profil, diperolehlah profil bawah permukaan seperti ini. Jadi ini merupakan pendekatan yang sederhana, tidak menggunakan software canggih. Jadi sifatnya hanya visualisasi data. Kemudian dari berbagai titik-titik pengeboran tersebut kita coba lakukan untuk korelasi data sehingga bisa mendapatkan gambaran interpretatif bawah permukaan dari wilayah ini seperti ini. Jadi kita lihat bahwa memang secara sebaran organik yang dimaksud di sini merupakan gambut, secara sebaran memang tersebar secara merata di wilayah desa ini, tapi memang yang membedakan adalah profil dari subsoil ataupun juga substratum yang di bawahnya yang memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Sehingga pendekatan seperti ini dirasa cukup efisien, dalam artian tidak terlalu membutuhkan peralatan, kemudian manpower dan biaya yang cukup besar, tapi bisa memberikan gambaran yang cukup signifikan. Untuk bidang teknik sipil, sebenarnya ini juga sudah banyak dilakukan di SPT ataupun di pengeboran geotek. Sifatnya sama, teman-teman, untuk mengetahui gambaran bawah permukaan yang tidak bisa diakses melalui penggalian, sehingga pengeboran dirasa menjadi pendekatan yang cukup efisien dan juga memberikan gambaran data yang cukup akurat. Akuisisi data berikutnya adalah menggunakan geolistrik. Jadi ini merupakan instrumen geofisika sebenarnya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa alat geolistrik ini memiliki sumber listrik yang nanti akan diinjeksikan ke bawah permukaan, dan pada setiap layer-layernya tentu memiliki karakteristik fisik yang berbeda, memiliki daya hambat yang berbeda. Daya hambat inilah yang nantinya akan diterjemahkan melalui pengolahan data untuk dapat menginterpretasikan kondisi bawah permukaannya. Jadi ini sebenarnya investigasi bawah permukaan non-sentuhan, sementara kalau yang pengeboran tadi ada kontak, ada sentuhan terhadap material di bawahnya, sementara kalau geolistrik tidak terjadi sentuhan fisik antara engineer dengan batuan di bawahnya, tapi memang keunggulan geolistrik bisa memberikan gambaran yang relatif dalam, bisa mencapai ratusan meter, dengan biaya yang cukup atau lebih murah daripada pengeboran, karena ini sifatnya hanya memanfaatkan satu rangkaian instrumen ini. Kemudian akuisisi data berikutnya adalah sondir, yang tentu teman-teman yang belajar di teknik sipil sudah sangat total hambatan setempat sebagai menentukan daya dukung dari lapisan atau horizon-horizon yang di bawahnya. Dan yang berikutnya adalah seismik. Jadi seismik ini memang secara penggunaan lebih banyak digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas, karena secara luasan capaiannya sangat luas, bisa mencakup ratusan kilometer area, tapi secara akurasi atau secara resolusinya sangat sangat general, terlalu besar skalanya untuk skala pekerjaan infrastruktur. Tapi yang ingin disampaikan bahwa seismik bisa menjadi metode yang dapat digunakan untuk mengakuisisi data bawah permukaan dengan luasan area yang sangat besar. Jadi itulah tadi beberapa metode untuk akuisisi data bawah permukaan. Berikutnya adalah akuisisi data struktur geologi. Jadi sebenarnya ada banyak sekali struktur geologi yang terjadi dari hasil aktivitas tektonik ataupun aktivitas struktur geologi itu sendiri. Tapi umumnya ada dua kelompok besar struktur geologi yang sering beririsan dengan aktivitas pembangunan dan juga berkaitan dengan kebencanaan yang terjadi. Yang pertama adalah sesar atau patahan. Kalau teman-teman cermati atau pernah melihat informasi bahwa secara kelompok ada 3 kelompok patahan atau sesar. Yang pertama sesar normal yang pergerakannya turun ke bawah, kemudian ada sesar mendatar yang pergerakan blok sesarnya secara horizontal, kemudian yang ketiga adalah sesar naik yang pergerakan blok sesarnya ke atas. Setiap sesar ini sebenarnya memiliki indikasinya masing-masing. Kalau teman-teman lihat pada satu lokasi tiba-tiba ada dinding tebing yang sangat tegas seperti itu, sangat tegas, kemudian seolah-olah menunjukkan adanya ekspresi bekas seretan, maka itu merupakan indikasi dari adanya sesar normal. Jadi jika ada satu blok tiba-tiba ada yang turun, maka tentu akan terdapat perbedaan elevasi yang signifikan dan juga ada sisa dari pergerakan blok sesarnya. Sementara kalau sesar normal, maksudnya sesar mendatar, ini umumnya terjadi offset secara horizontal. Biasanya kalau teman-teman temuin adanya sungai yang semula lurus tiba-tiba berbelok secara tegas, itu merupakan indikasi dari sesar mendatar. Sementara kalau untuk sesar naik, secara umum bentuknya masih sama, indikasinya dengan sesar normal, hanya saja beda dari ekspresi pergerakannya yang berbeda. Nah, dari 3 kelompok besar tersebut, sebenarnya ada 3 data penting yang perlu diperoleh. Yang pertama adalah strike atau kelurusan. Jadi
sesar ini memiliki kelurusan ke arah mana, apakah pergerakannya utara selatan, apakah barat timur, nanti ini akan berdampak terhadap jalur sesar yang akan terbentuk. Jika teman-teman telah mengetahui arah strike dari sesar atau arah jalurnya, maka ini merupakan area-area yang berbahaya jika teman-teman lakukan pembangunan infrastruktur, karena nantinya akan berdampak terhadap infrastruktur yang dibangun. Kemudian dip, kemiringan dari sesar yang bergerak. Jika sesar yang bergerak ini miring tegas dan teman-teman lakukan pembangunannya dan suatu saat terjadi pergerakan sesarnya, maka ini nanti akan berdampak terhadap runtuhnya struktur yang dibangun di atas bidang patahan tersebut. Berikutnya adalah motion offset atau berapa offset pergerakan sesar yang terjadi. Kalau untuk sesar normal, maka motion offset yang diukur dalam skala meter adalah bidang ini. Kan semula untuk blok ini sejajar dengan blok yang di atas, kemudian terjadi penurunan, maka pergerakan sesar offsetnya ini yang harus diukur. Sementara kalau untuk sesar mendatar, teman-teman bisa menggunakan lapisan-lapisan kunci ataupun juga kanal sungai yang bergeser. Kira-kira pergeserannya itulah yang menjadi offset dari sesar mendatar yang terjadi. Nah, 3 data ini yang teman-teman harus rekam sewaktu menemukan bidang-bidang sesar pada lapangan ataupun area proyek yang teman-teman jalankan. Jadi, teman-teman bisa bayangkan ya, kalau seandainya sesar normal ini belum terjadi, masih dalam satu blok, kemudian teman-teman bangun jalan atau jembatan di sini, tiba-tiba blok yang sebelah kiri ini turun karena sesarnya bergerak, maka jalan atau jembatan yang dibangun di atas bidang sesar ini akan runtuh atau akan turun seperti itu. Sehingga hal tersebutlah yang perlu dicermati untuk data struktur geologi dari sesar yang ada di sekitar lokasi proyek teman-teman sekalian. Berikutnya adalah lipatan. Jadi lipatan ini di lapangan bisa kita kenali jika teman-teman menemukan adanya satu bukaan atau singkapan atau tebing yang nampaknya menunjukkan lapisan-lapisan batuan seolah-olah terlipat, maka itu merupakan indikasi awal dari terjadinya lipatan. Apa saja yang perlu direkam datanya dari lipatan? Yang pertama adalah strike dari lipatan ini. Jadi arah lipatan itu mengarah ke utara selatan, barat laut, atau tenggara, yang itu yang menjadi penting karena biasanya lipatan ini akan membentuk punggungan jika dia anticline ataupun membentuk lembah jika dia syncline. Kemudian adalah orientasi limb, yaitu sayap-sayap lipatan. Sayap-sayap lipatan ini perlu diukur arahnya, karena nanti akan memberikan dampak terhadap berbagai infrastruktur yang dibangunnya. Sebagai ilustrasi, jadi jika kita melakukan pembangunan di satu daerah yang ternyata merupakan bagian dari lipatan, jadi teman-teman bayangkan ya, jika memang di sini nanti akan dilakukan pembangunan jalan, misalnya seperti itu, akan dilakukan pembangunan jalan. Kemudian karena ini membentuk punggungan, sehingga perlu dilakukan pemerataan, perlu didatarkan. Tapi yang kita datarkan, kita kupas yang bagian ini. Kita kupas yang bagian ini. Sementara kemiringan lereng atau kemiringan lapisan batuannya kan mengarah ke arah jalan yang akan kita bangun. Titik-titik dari lapisan ini merupakan potensi dari bidang gelincir. Karena suatu saat nanti batuan yang ada di daerah sini, lapisan-lapisan ini bisa bergerak sehingga menutup jalan dan terjadi longsor. Untuk itu, jika teman-teman memang sudah bisa mencermati lipatan, kemudian merekam data, kemudian masih akan tetap membangun di area yang sama, jalan seperti itu, maka untuk pemotongan tebingnya hendaknya dilakukan sampai sini. Jadi ini yang dihilangkan, sehingga lapisan batuan yang tersingkap, terekspos adalah yang berlawanan dengan jalan yang akan dibangun. Sehingga jika pun memang kalau daerah ini akan mengalami longsor karena adanya bidang gelincir, maka tidak akan menutup jalanan yang dibangun. Itulah merupakan contoh-contoh dan juga ilustrasi bagaimana pentingnya data struktur geologi untuk dapat direkam, karena bisa menjadi pertimbangan teknis dalam pembangunan infrastruktur yang teman-teman akan kerjakan. Berikutnya adalah data hidrogeologi. Ini sebenarnya adalah data sungai, data mata air, data aquifer, ataupun berbagai komponen geologi yang memiliki pengaruh terhadap air. Pada umumnya, data-data yang perlu direkam pada proses untuk mengumpulkan akuisisi data hidrologi adalah dimensi kanal sungai yang meliputi panjang, lebar basah, dan lebar kering. Lebar basah yang dimaksud adalah area yang digenangi oleh air, maka ada lebarnya, itu yang akan dihitung. Sementara lebar kering adalah lebar keseluruhan dari kanal yang tidak tergenangi oleh air, kemudian kedalamannya. Berikutnya adalah kecepatan arus yang bisa diukur menggunakan flow meter ataupun juga dengan menggunakan metode bola apung. Karena nanti kecepatan arus, kemudian kita memiliki dimensi, maka nanti akan memiliki luas dikali kecepatan arus, maka kita akan memperoleh debit dari kanal sungai yang kita observasi. Kemudian area bantaran banjir, jadi sejauh apa floodplain ataupun bantaran yang ada di tepi kiri kanan sungai ini memiliki elevasi yang sama, ya karena bantaran banjir yang memiliki elevasi yang sama inilah yang nanti akan menjadi area-area limpasan dari air yang tidak bisa diakomodir oleh kanal sungai. Berikutnya vegetasi, apakah di sepanjang sistem sungai tersebut memiliki vegetasi yang baik untuk dapat menahan lajunya erosi dari sungai. Jika minim, maka perlu diprogramkan untuk penanaman vegetasi guna mendukung tahanan dari laju erosi yang terjadi di kanal sungai.
Berikutnya adalah recharge dan discharge area. Ini biasanya berkaitan dengan sistem aquifer bawah permukaan. Recharge biasanya berada di hulu sungai ataupun juga area-area yang memiliki vegetasi yang baik sehingga serapan air permukaan bisa masuk ke dalam aquifer dengan baik. Kemudian discharge area adalah tempat keluarnya air dari sistem aquifer yang ada di sekitar wilayah tersebut. Kemudian jarak infrastruktur atau permukiman terdekat. Jadi teman-teman harus bisa menginventarisasi apa saja infrastruktur yang berada di sepanjang kanal sungai, berapa jauh jaraknya, kemudian juga nanti apakah ada permukiman yang ternyata dirasa terlalu dekat dengan kanal sungai dan ternyata berdasarkan karakteristiknya kanal sungai tersebut memiliki laju dan debit yang sangat besar sehingga bisa berpengaruh terhadap kemampuan daya dukung infrastruktur tersebut. Berikutnya adalah jarak hulu dan muara. Ini penting teman-teman karena bagi area-area yang terlalu dekat dengan muara umumnya memiliki karakteristik air payau karena sudah terkontaminasi oleh air laut yang berada di muara sehingga dampaknya adalah penyediaan air bersih permukaan yang sangat minim. Sementara kalau jarak hulu umumnya memiliki volume air yang relatif lebih sedikit sehingga ini juga nanti akan berpengaruh terhadap kemampuan penyediaan air bersih yang diambil dari permukaan air sungai. Sehingga 8 poin inilah yang setidaknya minimal datanya harus direkam sewaktu teman-teman melakukan survei secara langsung untuk aspek hidrogeologi dari lokasi proyek yang teman-teman lakukan. Berikutnya adalah data seismisitas atau data kegempaan. Ini merupakan sebenarnya alur penelitian dari Pak Daryono, beliau Kabid Gempa dan Tsunami di BMKG. Jadi teman-teman bisa melihat sewaktu terjadi gempa, teman-teman bisa melakukan perekaman data terhadap jalur retakannya, karena kita bisa tahu nih, berarti jalur rekahan inilah yang merupakan sumber gempa, yang merupakan patahan aktif di lokasi tersebut. Jadi tadi seperti yang disampaikan untuk data struktur, kita bisa merekam orientasi arahnya, kelurusannya, kemudian kemiringan bidang sesarnya seperti apa. Nah, dampaknya seperti ini teman-teman. Mengapa ini harus dilakukan perekaman untuk seismisitas? Karena pertimbangan apakah perlu dilakukan rekayasa infrastruktur, misalnya penyesuaian terhadap struktur bangunan yang memang tidak bisa dipindahkan dari daerah tersebut yang relatif lebih tahan gempa, ataukah jika memang terlalu bahaya maka perlu dilakukan relokasi dari lokasi tersebut. Karena dampaknya seperti yang digambarkan ini, bisa terlihat ya ini jalur maraton karena adanya struktur geologi di sini. Jadi teman-teman juga bisa melihat nih, ini merupakan bidang patahan dan akan terjadi kerusakan terhadap jalur maraton ini. Dan nanti jika memang dilakukan rekonstruksi atau pembangunan ulang, maka tentu saja akan terjadi perulangan kejadian, sehingga perlu dipertimbangkan secara keteknisannya apakah masih tetap diperuntukkan untuk jalur maraton, karena ini terjadi cross antara kelurusan struktur geologi dengan jalur maratonnya. Jadi kalau kita gambarkan, kan berarti strukturnya seperti ini. Sementara kalau untuk jalur maratonnya seperti ini. Jadi walaupun jalur maraton ini kita geser ke sebelah sini juga masih cross dengan jalur patahannya. Digeser sini juga masih cross dengan jalur patahan. Nah, apakah jika mungkin kita pertimbangkan, maka jalur maratonnya tidak lagi belok seperti ini, melainkan lurus searah dengan jalur patahan, sehingga akan meminimalisasi dampak dari patahan yang mungkin saja bisa terjadi lagi. Sama seperti jalan ini, jadi jika teman-teman cermati, berarti di sini jika teman-teman ingat ya bahwa ada sesar mendatar, berarti yang bagian blok sini bergerak ke arah kiri, sementara blok sini bergerak ke arah kanan. Nah, berarti indikasi bidang sesarnya bisa kita lihat di sini karena adanya offset dari jalan yang terdampak atau cross dari bidang sesar tersebut. Offsetnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ukur saja nih. Yang semula kan seharusnya jalur kuning ini sama jalur kuning ini. Namun karena terjadi pergeseran maka ada offset pergerakan yang terjadi. Demikian juga dengan rel kereta api ini terjadi pergerakan yang blok di sini bergerak ke arah kanan, yang di blok sini bergerak ke sebelah kiri. Sehingga area sini harus menjadi pertimbangan apakah ingin tetap direkonstruksi lagi ataukah ada rekayasa keteknikan yang perlu dilakukan. Jadi itulah gambaran mengapa untuk data seismisitas atau kegempaan menjadi penting khususnya di Indonesia karena memang kondisi geologinya mendukung untuk dapat terjadinya gempa secara repetitif. Berikutnya adalah untuk data vulkanisme dan magmatisme. Jadi karena kita di Yogyakarta ada Gunung Merapi, kemudian juga beberapa gunung-gunung purba yang kita temukan di sejumlah wilayah, sehingga rasanya perlu dilakukan observasi dan juga pertimbangan teknis terhadap rekaman data vulkanisme dan magmatisme yang ada di sekitar kita. Ini merupakan contoh pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah jika teman-teman memang memiliki keterbatasan untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengkaji peta kawasan rawan bencana erupsi (KRB). Jadi jika teman-teman mengakses web magma.esdm.go.id, ada banyak sekali peta-peta dari setiap gunung aktif di Indonesia yang bisa memberikan gambaran radius berbahaya jika terjadi erupsi dari gunung berapi tersebut. Biasanya pemetaan rawan bencana ini mempertimbangkan variabel kali atau sungai, karena sungai bisa menyediakan jalur untuk material erupsi mengalir, baik yang berupa wedus gembel, lahar,
ataupun lava. Kemudian variabel yang kedua adalah dari arah bukaan gunung berapinya, apakah karena semakin besar bukaan kawah, maka semakin besar probabilitas untuk dapat mengalir ke arah bukaan besar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan kelerengan, karena kelerengan nanti akan menyediakan permukaan bagi material erupsi mengalir. Nah, ini merupakan erupsi gunung Merapi, sehingga nantinya teman-teman jika ingin membangun infrastruktur di sekitar gunung Merapi harus mempertimbangkan peta kawasan rawan bencana, atau jika teman-teman juga terlibat dalam proses mitigasi bencana, maka jalur-jalur erupsi inilah yang harus dilakukan pembangunan rekayasa seperti sabu ataupun dam untuk menahan laju lahar ataupun material erupsi yang mengalir di area ini. Kemudian ini juga merupakan kompleks Bromo ya. Jadi bisa kita lihat kalau Bromo relatif lebih merata karena memang secara bukaan kawah merata, namun juga tetap ada radius dari material yang dibawa dari erupsi. Kemudian berikutnya setelah tadi peta kerawanan bencana, area yang riskan, yang perlu diamati adalah jenis material erupsi. Umumnya ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah pyroclastic rock atau pyroclastic. Material pyroclastic ini, jika teman-teman lihat, contohnya adalah material yang dibawa oleh Wedus Gembel. Walaupun memang materialnya akan berbeda berdasarkan jenis magma yang berkembang di setiap gunung. Kalau gunung-gunung yang memiliki magma bersifat asam, maka nanti akan menghasilkan material pyroclastic yang membentuk ignimbrite atau seperti batu apung seperti itu. Dan untuk aspek keteknikan, material pyroclastic ini memberikan dampak yang tidak baik karena umumnya materialnya bersifat lepasan, jadi loose dan tidak ada material pengikatnya, sehingga kerap kali infrastruktur yang dibangun di atas material pyroclastic akan mudah tererosi oleh air dan juga akan mudah longsor. Jadi teman-teman bayangkan ya, seperti gula pasir seperti itu, kalau kita siram air kan akan lepas. Sementara kalau misalnya gula merah yang memiliki kohesivitas, memiliki ikatan antar material penyusunnya, akan lebih cenderung resisten terhadap erosi dan juga longsor. Jadi itu merupakan material pertama. Jika teman-teman menemukan area proyek yang tersusun oleh material pyroclastic, berarti pilihannya cuma dua, teman-teman. Yang pertama adalah melakukan relokasi terhadap area-area yang tidak tersusun oleh pyroclastic, atau yang kedua melakukan rekayasa, mungkin dengan membangun tanggul ataupun juga menerapkan bronjol untuk dapat menahan gerakan dari material pyroclastic. Kemudian kelompok yang kedua adalah batuan vulkanik, baik yang intrusif ataupun ekstrusif. Jadi intrusif adalah batuan yang telah membeku di bawah permukaan sebelum batuannya keluar ke permukaan, sementara ekstrusif adalah batuan-batuan yang membeku di luar permukaan. Umumnya, baik batuan intrusif ataupun ekstrusif memiliki resistensi yang cukup baik untuk menopang infrastruktur yang ada di atasnya, walaupun karena sifat resisten yang terlalu tinggi, maka akan perlu treatment untuk dapat mengkondisikan area tersebut untuk dilakukan pembangunan. Tapi yang jelas yang ingin disampaikan bahwa karena daya resisten yang baik, maka akan memberikan dampak positif juga untuk pembangunan karena minim akan bencana yang terjadi. Nah, untuk extrusive rock ini banyak yang kita temukan teman-teman, seperti batuan-batuan di candi, kemudian juga batuan koral, batuan split, itu umumnya merupakan batuan ekstrusif, sementara kalau batuan intrusif umumnya di bawah permukaan, namun ketika batuan ini tersingkap ke permukaan pun juga relatif lebih resisten daripada batuan ekstrusif, sehingga batuan intrusif ini banyak yang digunakan sebagai penyokong material konstruksi, contohnya adalah granit yang menjadi material bahan baku untuk lantai. Jadi itulah sejumlah jenis material erupsi yang perlu teman-teman selidiki ketika nanti melakukan perekaman data di lapangan. Berikutnya adalah banjir dan tsunami. Kedua bencana ini memiliki kaitan dengan air sebagai sumber dari agen bencananya. Untuk banjir, data yang paling penting adalah sebenarnya kita melakukan tracing terhadap jejak-jejak banjir yang pernah terjadi. Contohnya adalah mungkin noda-noda besi pada permukaan yang pernah tergenang banjir. Ini contoh di tiang rumah, kemudian pada dinding-dinding rumah, ataupun juga pada vegetasi yang ada di sepanjang sungai. Nah, untuk banjir ini teman-teman cukup lakukan pengukuran pada batas maksimum, karena itu merupakan batas ketinggian maksimum banjir yang pernah terjadi, sehingga itu merupakan asumsi bagi kita bahwa sumber air yang ada di sekitar kita tersebut memiliki kemampuan untuk dapat menggenangi setinggi catatan banjir yang terekam. Pendekatan lainnya, selain melihat dari noda-noda karat pada permukaan, juga kita bisa melihat kalau memang ada pepohonan, biasanya ada banyak sekali sampah-sampah, baik sampah buatan seperti plastik, ataupun juga sampah alami seperti ranting-ranting yang biasanya tersangkut pada pepohonan di sepanjang sungai, dan itu juga bisa menjadi variabel dalam menentukan banjir maksimum yang terjadi. Nantinya, catatan dari banjir maksimum itu akan menjadi informasi dan data bagi kita untuk melakukan rekonstruksi kira-kira di daerah mana saja yang memiliki potensi untuk terjadi banjir, kemudian berapa ketinggian banjir yang bisa terjadi di area tersebut, sehingga data banjir ini menjadi penting untuk dapat dilakukan perekaman. Berbeda dengan tsunami, kalau tsunami umumnya dikenali dari endapan-endapan khas dari tsunami. Biasanya yang pertama adalah adanya endapan tanah. Ini yang hitam-hitam ini tanah, teman-teman. Tiba-tiba ada endapan pasir signifikan di atas tanah tersebut. Jadi ada perubahan
lapisan tanah secara mendadak. Kalau tidak terjadi tsunami, biasanya akan relatif gradual, tidak secara mendadak. Atau yang kedua, adanya organisme khusus penciri lingkungan laut yang karakteristik fisiknya menunjukkan kematian secara tiba-tiba. Umumnya merupakan organisme mikroskopis, contohnya adalah foraminifera, plankton, dan bentos. Kalau foraminifera ini mati secara mendadak, umumnya cangkangnya masih bisa ditemukan dalam kondisi layaknya foraminifera ini hidup, misalnya transparan atau masih bening. Sementara kalau dia tidak mati secara tiba-tiba, biasanya akan berubah menjadi warna putih. Atau variabel yang ketiga adalah tiba-tiba, misalnya di lingkungan darat, ada tubuh terumbu karang besar, onggokan terumbu karang besar yang terbawa. Jadi itu pun juga bisa menjadi indikasi dari terjadinya tsunami di wilayah tersebut. Kemudian dari setiap endapan-endapan tsunami yang berhasil kita kenali, nanti bisa dilakukan penanggalan atau dating, sehingga bisa diperkirakan tsunami tersebut terjadi pada tahun berapa, kemudian berapa kali terjadi, dan itu bisa menjadi pertimbangan bagi kita jika ternyata memiliki pola pengulangan, misalnya 100 tahun sekali, 200 tahun sekali, sehingga data dan informasi ini yang akan menjadi pertimbangan kita untuk dapat melakukan penyusunan peta bahaya tsunami, sekaligus juga peta rekonstruksi tsunami. Jadi sebagai gambaran teman-teman, ini merupakan peta di Kabupaten Purworejo, bahwa berdasarkan rekaman datanya ditemukan adanya endapan tsunami, kemudian secara topografi pun juga relatif landai, sehingga jika terjadi tsunami maka area-area yang dideliniasi berwarna hijau sampai merah inilah yang nanti akan terjadi tsunami. Maka dengan demikian, berarti jika kita sudah bisa memutuskan area-area yang memiliki potensi tsunami, maka layaknya untuk tidak dilakukan pembangunan infrastruktur. Atau yang kedua, seperti balik lagi tadi, jika memang diharuskan untuk membangun infrastruktur di lokasi tersebut, maka kita harus melengkapinya dengan rekayasa keteknikan, seperti misalnya ada tanggul, ataupun early warning system, ataupun juga bangunan tinggi yang tahan terhadap terpaan gelombang tsunami. Jadi itulah tadi gambaran mengenai akuisisi data serta pemanfaatannya untuk bencana banjir dan tsunami. Yang ketiga adalah data longsor. Jadi umumnya ada 6 data, walaupun memang berdasarkan berbagai macam klasifikasi ada beberapa data pendukung lainnya, tapi umumnya sebagai data dasar yang perlu direkam adalah jenis batuan atau litologi atau tanah penyusunnya. Jadi teman-teman lihat kan di sini ada banyak sekali nih bongkahan batuan lepasan, sehingga dari sini kita bisa menginterpretasikan ya bahwa untuk kohesivitas material di sini relatif rendah lepasan, sehingga wajarlah jika terjadi longsor. Kemudian kemiringan lereng, kita juga bisa mengamati ya bahwa di bagian sini lereng, kelerengan, kemudian di sini juga nampaknya kelerengan, tapi karena ini untuk kebutuhan infrastruktur jalan maka dilakukan perataan, dan ternyata memang terjadi longsor. Tutupan vegetasi, teman-teman lihat bahwa tidak ada vegetasi besar yang mungkin bisa membantu untuk mengikat tanah yang menjadi infrastruktur jalan sehingga terjadi longsor. Hubungan dengan air, karena ini lereng, air akan run off, akan limpas ke arah sini sehingga tanah yang loose tadi akan jenuh dan akan mudah terjadi longsor. Curah hujan, juga teman-teman lihat bahwa di sini baru hujan ya, masih basah jalannya, jadi wajarlah kalau tengah musim hujan akan memiliki potensi longsor yang lebih tinggi. Kemudian jarak infrastruktur dengan permukiman juga perlu diamati. Teman-teman bayangkan jika ternyata di sini banyak permukiman, misalnya di bawah situ, maka nanti akan berpotensi untuk teman-teman rekam ketika melakukan observasi untuk bencana kelongsoran. Kemudian ini merupakan slide terakhir yang merupakan contoh kasus ya. Ini sangat menarik, merupakan contoh kasus dam dari Saint Francis yang merupakan sebuah bendungan konkrit di wilayah California. Jadi bendungan ini baru dibangun pada tahun 1926 dan runtuh 2 tahun kemudian atau pada tahun 1928. Foto di atas ini merupakan gambaran dari bendungan Santo Francis pada tahun 1927 yang menunjukkan ketika bendungan mulai bekerja untuk membendung air. Kemudian foto di bawah merupakan foto pada tahun 1928 sesaat setelah bendungan ini jebol, runtuh, dan mengakibatkan korban jiwa sebanyak 413 orang. Lalu apa saja penyebabnya? Berdasarkan berbagai publikasi ada 2. Yang kedua adalah kegagalan struktur yang terjadi. Jadi berdasarkan kondisi geologinya, teman-teman lihat bahwa batuan penyusunnya memiliki bidang perlapisan. Jika teman-teman lihat di sini kan sudah ada catatan pernah terjadi longsor. Kemudian bidang-bidang perlapisan pun juga searah sini. Sebenarnya antar bidang perlapisan ini merupakan bidang gelincir yang sangat rentan jika diberi bobot yang berat di atasnya. Kemudian juga ternyata di sini ada patahan besar yang terjadi, namanya sesar San Francisco yang menjadi bidang lemah dari pondasi bendungan Santo Francis. Jadi berdasarkan investigasi pemerintah bahwa ternyata kegagalan struktur ini dimulai sesaat setelah mulai dibendungnya sungai,
kemudian mulai muncul crack pada struktur bendungan yang ditengarai oleh adanya pergerakan bawah permukaan dari sesar San Francisco itu. Sebenarnya pekerja sudah melakukan treatment untuk dapat menutup crack tersebut, tapi karena load air yang sudah tinggi, maka penutupan tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan sehingga terjadinya kegagalan struktur dan juga terjadinya runtuh bendungan Santo Francis. Jadi teman-teman bisa melihat ya bagaimana pengaruhnya kondisi geologi terhadap struktur bangunan yang ada di atasnya hingga nanti muaranya adalah bencana yang terjadi. Jadi penting bagi kita untuk dapat melakukan pertimbangan kondisi geologi karena ini merupakan contoh kasus yang baik untuk dapat menggambarkan hubungan antara kondisi geologi dengan struktur bangunan yang ada di atasnya. Adapun untuk investigasi teknisnya teman-teman di Santo Francis Dam, di situ sudah sangat lengkap hasil investigasinya dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi tugas akhir ataupun penelitian mandiri teman-teman pada beberapa lokasi-lokasi bendungan yang akan teman bisa memberikan advice yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dalam pembangunan tersebut. Kemudian slide terakhir, kesimpulan pada pertemuan ini, teman-teman, yang pertama adalah kondisi geologi menjadi aspek yang fundamental, yang tentunya perlu diobservasi untuk menentukan potensi bencana geologi yang dapat terjadi pada suatu area. Kemudian setelah kita ketahui potensi geologi tersebut, yang mungkin saja dapat terjadi, maka perlu dirumuskan jenis rekayasa infrastruktur yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi dampaknya. Atau sebenarnya yang paling aman adalah mencari tempat alternatif yang relatif lebih aman secara kondisi geologi. Tapi biasanya pola yang berkembang saat ini, relokasi agak sedikit sulit sehingga akan cenderung kepada rekayasa keteknikan. Kemudian yang terakhir adalah tugas engineer kita semua adalah harus menentukan lokasi yang aman untuk dibangun infrastruktur, serta melakukan pembangunan dan rekayasa keteknikan yang baik agar dapat meningkatkan keamanan infrastruktur, serta juga mendayagunakan infrastruktur yang kita bangun. Jadi itu rekan-rekan sekalian, pertemuan pertama pada hari ini mengenai survei dan akuisisi data geologi kebencanaan. 5 menit lagi kelas ini selesai. Untuk itu kami berikan kesempatan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk materi mengenai pertemuan saat ini. Baik, silakan ada materi mengenai pertemuan saat ini. Baik, silakan ada Lita Clarista. Baik, Mas. Perkenalkan saya Lita Clarista ini. Izin bertanya, kalau Lumpur Lapindo itu masuk bencana geologi atau bukan ya? Oh ya, baik. Ini pertanyaan bagus, sekaligus pertanyaan ngeri-ngeri sedap ya. Jadi yang pertama, memang berdasarkan kajian geologi di daerah di sepanjang Lumpur Lapindo, Beleduku, jadi itu ada sebaran lapisan bawah permukaan yang materialnya masih cair, jadi dia belum terlitifikasi, belum kompak. Endapan ini diinterpretasikan sebagai endapan rawa lampau yang memiliki kandungan gas. Karena dulu teman-teman bayangkan ada satu rawa luas seperti itu, tentunya material yang terendapkan adalah material-material halus, kaya akan air, kemudian juga banyak material organik yang terdekomposisi, dan ketika terdekomposisi maka akan dihasilkan gas-gas biogenik. Tiba-tiba, satu paket endapan rawa beserta gas tadi terendapkan material lain, di saat endapan rawa ini belum teridentifikasi dengan sangat baik. Seiring dengan pengendapan berikutnya, kemudian berkembang, tiba-tiba endapan rawa ini dalam eksplorasi migas memang dibaca sebagai kantung gas. Tentu yang ini akan menjadi sumber potensial untuk gas bumi. Kemudian setelah dibor, maka gas yang semula termampatkan dengan sangat tinggi seperti itu, ada ruang untuk dia mengalir, maka gas ini akan mengalir keluar ke area yang tekanannya lebih rendah di permukaan dibandingkan di bawah permukaan. Jadi kesimpulannya maka sebenarnya ini merupakan bencana geologi yang di-trigger oleh aktivitas keteknikan lah ya, kita buat general seperti keteknikan. Dia menjadi bencana geologi karena memang ternyata luapan gasnya mencapai ke desa-desa yang sekitar seperti itu. Sementara kalau seperti Beledukuwu itu secara mekanisme sama, tapi Beledukuwu keluar secara alami melalui reka-rekahan dan tidak ada desa yang terdampak sehingga dianggap sebagai fenomena alam biasa saja. Jadi lebih kurang seperti itu Mbak Lita penjelasan mengenai Lumpur Lapindo. Baik, terima kasih Mas jawabannya. Sama-sama Mbak Lita. Berikutnya ada Mbak Adela ya. Silakan Mbak Adela. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya di perkenalan diri saya Adela. Di sini saya izin bertanya. Saya penasaran kan tadi kita yang dulu tentang mulainya terbentuknya bumi sampai terbentuknya gunung dan kota, tapi secara visual. Nah, dari Bapak sendiri mungkin boleh tolong jelaskan secara singkat bagaimana sih pra bumi itu, yang mulanya bumi kan cuma batuan panas yang begitu, kemudian tiba-tiba bisa ada air, tanah, dan batuan-batuan lain itu bagaimana ya Pak? Oke, baik. Nah ini menarik nih. Jadi batu, tanah seperti itu ya, dan juga air. Ini agak kalau kita tarik jauh ke belakang seperti itu dari beberapa publikasi dan interpretasi yang ada, begitu dia kering, tetapi aktivitas di orbit bumi masih terdapat es. Jadi ada es yang masuk ke permukaan bumi.
angkasa yang masuk ke dalam orbit bumi, karena waktu itu setelah terbentuk belum ada lapisan atmosfer yang melindungi bumi, sehingga berbagai material masuk, salah satunya adalah es. Nah, seiring dengan berbagai banyak es yang masuk, bongkahan es yang masuk ke permukaan bumi ini, terjadi penguapan membentuk lapisan atmosfer, kemudian bumi terselubung, penguapan masih berlangsung sehingga mulai terbentuk siklus air. Siklus air ini secara lambat laun karena mengalir akan melapukan dan mengerosi batuan yang telah ada sebelumnya, sehingga mulai terbentuk tanah. Di sisi lain, di bawah permukaan, siklus batuan tetap berlanjut terus, karena kalau teman-teman bayangkan di sini ada jadi di dalam sini ada inti bumi, ada reaksi fusi di dalamnya. Salah satu produk dari reaksi fusi adalah gas-gas yang mencari area yang tekanannya lebih rendah. Ternyata pergerakan gas ini menghasilkan arus ada di atasnya, sehingga mulai terbentuk subduksi. Di sini terjadi peluruhan batuan karena tekanan dan temperatur yang sangat panas, kemudian menghasilkan kantung-kantung magma yang tetap memiliki gas, mencari bidang-bidang lemah hingga mencapai permukaan. Larutan pijar cair menjadi beku karena terjadi penurunan temperatur secara signifikan dan membentuk batuan baru, batuan beku. Kemudian batuan beku tersingkap, air lagi berfungsi, menjalankan fungsinya untuk melapukan dan mengerosi, kemudian menunjang lagi. Jadi seperti itulah siklus yang berjalan, Mbak Adel, terkait mengenai keberadaan air, tanah, dan batu yang ada di bumi sejak masa pembentukannya. Baik, sama-sama Mbak Adel. Berikutnya Mbak Grace Lucia Lambu. Silakan Mbak Grace. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya ingin bertanya. Nah, ketika kita ingin membangun sebuah infrastruktur, entah itu infrastruktur jalan, jembatan, ataupun bangunan, pasti kita tinjau terlebih dahulu wilayah atau tanah apakah layak untuk dibangun sebuah infrastruktur di atasnya. Misalnya kalau kita ingin membangun sebuah bangunan di wilayah yang sering terjadinya gempa, maka kita dapat menanggulangi risiko gempa tersebut dengan cara membangun infrastruktur yang tahan gempa. Nah, namun ada salah satu fenomena yang mungkin di luar kemampuan kita sebagai perancang atau sipil, dan tidak ada infrastruktur yang dibangun untuk menanggulangi fenomena alam ini, yaitu adalah perubahan iklim di bawah tanah sehingga dapat terjadi deformasi tanah, gitu Pak. Nah, itu kira-kira penanggulangannya seperti bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Baik, jadi yang pertama Mbak Grace, sebenarnya saya juga baru pertama kali mendengar istilah perubahan iklim bawah tanah dan juga deformasi tanah. Umumnya deformasi yang terjadi di bawah tanah itu adalah diakibatkan oleh aktivitas tektonisme dan magmatisme. Seperti apa wujudnya? Jadi Mbak Grace bayangkan tadi kalau tektonisme tentunya deformasi yang terjadi akibatnya ada gempa, kemudian kalau ada aktivitas magmatisme, biasanya air yang ada di bawah permukaan ini akan menjadi larutan hidrotermal, yaitu larutan panas yang terdampak oleh temperatur bawah permukaan dan mengandung berbagai mineral ikutan yang ada di dalamnya. Adapun untuk mengatasinya, yang pertama, infrastruktur. Kalau yang tadi disebabkan oleh tektonisme, yang disampaikan Mbak Grace tadi adalah melalui infrastruktur tahan gempa. Sementara kalau yang disebabkan oleh magmatisme adalah, maka jangan memanfaatkan larutan hidrotermal yang terbentuk di bawah permukaan. Karena umumnya larutan hidrotermal ini mengandung mineral ikutan, yang mineral ikutan ini belum tentu memberikan dampak yang baik untuk tubuh ketika dikonsumsi atau dimanfaatkan. Jadi lebih kurang seperti itu, tapi memang untuk ini mengerucut pada infrastruktur berupa perumahan atau permukiman. Sementara kalau untuk infrastruktur lainnya seperti jembatan ataupun jalan, biasanya air bawah permukaan, baik dia hidrotermal ataupun groundwater biasa saja, umumnya ada beberapa batuan yang bersifat reaktif terhadap air, yang nanti bisa akan berimplikasi terhadap daya dukung tanah. Ini contohnya adalah di daerah-daerah yang tersusun oleh batu gamping yang tiba-tiba ditemukan sinkhole, atau ada runtuhnya permukaan karena adanya gua, atau jembatan yang tiba-tiba yang pancangnya menggantung karena batuan yang semula menjadi dudukan fondasi larut oleh air. Nah itu, maka pendekatan yang perlu dilakukan adalah investigasi bawah permukaan, Mbak Grace. Yang paling penting adalah menentukan litologi, apakah litologi ini reaktif terhadap air yang ada di bawah permukaan tanah. Lebih kurang seperti itu, Mbak Grace. Baik, berikutnya Mas Afif. Silakan Mas Afif. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya mengenai gimana sih langkah untuk bikin peta tematik seperti yang di slide saya awal tadi, berdasarkan dari data survei geologi yang kita dapatkan. Oke, baik Mas Afif. Jadi kalau data-data geologi awal ini sebenarnya merupakan kompilasi data dari berbagai peta-peta parsial yang telah dibuat per wilayah. Kemudian disatukan, dirangkum menjadi peta dalam skala wilayah Indonesia. Sementara kalau untuk membuat peta tematik permukaan, basisnya biasanya untuk peta tematik ini adalah jenis batuan yang ada di permukaan. Karena nanti dari jenis batuan yang ada di permukaan ini akan berimplikasi terhadap karakteristik lainnya, misalnya kandungan air, ataukah di situ misalnya dipengaruhi oleh aktivitas vulkanisme. Nanti jenis-jenis litologi inilah yang menjadi variabel dalam mendeliniasi peta-peta yang kita buat. Sehingga
contoh jika Mas Afif ingin membuat peta vulkanis, sebentar. Nah, ini contoh peta tematik rawan bencana vulkanik, maka sebenarnya yang dipetakan ini, deliniasi ini, adalah batas-batas sebaran dari litologi khas dari setiap area, Mas Afif. Sementara kalau yang kuning-kuning ini biasanya adalah area-area yang tersusun oleh lahar yang terbawa oleh kanal-kanal kali yang ada di sekitarnya. Jadi data yang paling penting adalah jenis litologinya, kemudian kontur. Karena kontur ini pun juga nanti akan berimplikasi terhadap perilaku bencana yang terjadi di sekitar situ. Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Yang pertama kan tadi Bapak juga sudah menjelaskan, terus kemudian juga di kesimpulan ditegaskan lagi kalau kita sebagai engineer itu perlu belajar atau memahami juga tentang kondisi geologi di sekitar proyek yang akan kita bangun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau bangunannya atau proyeknya itu belum dibangun kan kita bisa melakukan studi lebih lanjut atau ya kita bisa masih mengestimasi ulang, memperkuat material, salah satunya gitu. Nah, untuk bangunan yang udah berdiri itu gimana? Alternatif yang bisa dilakukan atau contoh rekayasa keteknikannya yang bisa dilakukan seperti kayak di daerah Bantul atau Gunung Kidul yang rawan terhadap bencana seperti itu. Ya, sekian. Baik, jadi terima kasih Mas Farhan, ini pertanyaan bagus, dan contoh yang terdekat yang bisa teman-teman lihat adalah di ini ya, New Yogyakarta International Airport. Jadi sebenarnya kalau secara kerawanan bencana, Bandara Nia itu sangat rawan terhadap tsunami karena secara posisi geologi berada di selatan Jawa yang memiliki riwayat tsunami, kemudian juga jaraknya yang sangat dekat dengan bibir pantai, dengan batas offshore. Maka yang perlu bisa dilakukan adalah rekayasa keteknikan, Mas Farhan, berdasarkan jenis atau potensi bencana yang mungkin terjadi di sekitar infrastruktur tersebut. Sebagai contoh, kalau di Bandara Kulon Progo itu, maka yang diperkuat dari rekayasa keteknikannya adalah menekankan pada early warning system. Yang kedua adalah rekayasa membangun sodetan di sebelum barrier. Jadi ini kalau bandara kemudian ada barrier, dibuat terowongan